Tapi dari ibu yang pada waktu itu sangat-sangat marah. Jadi sangat-sangat marah, sempat terucap, aku tidak akan ikhlas dunia akhirat kalau kamu menjual bidang. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pegunungan Ngoyo, Mu'alaf Pegunungan Donggala, Mu'alaf Kepulauan Sangihe, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Pangkan Barito Timur, Mu'alaf Pegunungan Lambentana, Mu'alaf Manado, Daerah Rawan Pemurtadan Puspo, Daerah Rawan Pemurtadan Malang Selatan, dan lain sebagainya. إذا فتحت لنا بلد أقمنا حدود الله وانقشع الضباب إقامة شرعه حق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, yang terhormat para asatidz, yang para alim ulama yang hadir pada sore hari ini pada kegiatan forum pensyahadatan ini. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya yang hadir menjadi saksi, semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya menjadi penambah timbangan kebaikan kelak di surga. Telah hadir bersama kami Pak Sinten asmonipun? Hilkiah Henry Kartono, panggilannya Tono. Ya, Pak Tono ya. Ya. Bapak Hilkiah Henry Kartono. Kemudian lahir di Surabaya beliau, dan dari agama Katolik ya. Agama Katolik. Alhamdulillah, mungkin beberapa hal akan izinkan saya bertanya kepada Bapak, boleh? Apa yang mendasari Bapak untuk hadir ingin menjadi masuk Islam? Motivasi apa yang mendasari Bapak untuk kembali kepada Islam? Memang di awal panggilan batin, Ustaz. Yang keduanya perasaan bersalah. Karena pada dasarnya kan kami sebenarnya dari keluarga Muslim. Saya berpindah menjadi seorang Katolik itu ketika saya mengenal mantan istri saya dulu. Nah, karena awal perkenalan kita pun juga dulu itu ada pertentangan karena perbedaan keyakinan. Dari pihak keluarga istri awal-awal memang menentang, tapi alhamdulillah dari pihak keluarga saya, bapak sendiri pada waktu itu menyatakan itu pilihan. Pada waktu itu baik buruknya kamu yang menjalani, karena kamu yang menjalani. Aku tidak bisa melarang, juga tidak bisa menyuruh, itu hak pribadimu. Tapi dari ibu yang pada waktu itu sangat-sangat marah. Jadi sangat-sangat marah, sempat terucap,
aku ndak akan ikhlas dunia akhirat kalau kamu menjual akidahmu. Tapi karena pada waktu itu, karena namanya orang diliputi rasa cinta, hingga saya menentang itu. Akhirnya saya memutuskan untuk murtad, untuk berpindah agama. Karena dari pihak keluarga istri pada waktu itu tidak mengizinkan kalau memang berbeda keyakinan, jadi anaknya tidak boleh ikut ke Muslim, jadi saya yang harus ikut ke Katolik. Akhirnya saya pada tahun 2005 insya Allah, tadi itu saya kerja di Ambon pada waktu itu. Saya dipublishnya di Ambon pada saat itu, di Keuskupan Amboina tahun 2005. Akhirnya setelah itu pulang, tahun 2006 kami menikah. Tahun 2007 baru punya anak yang pertama. Itu mulai awal konflik, banyak ketidakcocokan antara saya dan pasangan saya. Akhirnya di puncak-puncaknya itu setelah anak kedua saya lahir 2013, itu sudah istri, punten ini saya akhirnya cerita aib ya, kalau sebenarnya memang tidak pantas dan tidak layak untuk diceritakan. Istri saya berzina, berselingkuh, sampai tidak tahu pada waktu itu entah anak siapa, berapa kali digugurkan, sampai akhirnya yang terakhir itu hamil lagi. Saya tidak mengizinkan untuk digugurkan. Kalau bapaknya memang tidak bertanggung jawab, biar jadi anak saya saat itu. Akhirnya Ya Allah. anak itu tetap ada di kandungan sampai ketika kebetulan anak saya yang pertama ini cesar, jadi yang kedua cesar, yang ketiga yang anak hasil dari itu yang tidak itu juga cesar. Pada waktu itu istri saya ketakutan. Jadi anak saya yang dua ini cesar, saya tidak mendampingi di ruang operasi, tapi yang ini minta didampingi. Saya pikir ya ada perubahan ya, karena mungkin ada rasa takut, tapi ternyata tidak. Tetap konflik, ngajak keluar dari rumah pada waktu itu untuk nyari kontrakan. Ternyata itu hanya alibi untuk dia tetap langgeng dengan selingkuhannya. Dan saat itu saya benar-benar marah. Saya hampir hilaf pada saat itu. Saya sudah ngapunten, saya sudah ambil mandau yang ada di rumah, sudah saya gelap pada waktu itu. Ibu mertua saya nangis, lihat anak-anakmu. Karena ngapunten Ustadz, juga yang bikin saya marah itu yang menjinai istri saya itu juga muslim, namanya luar biasa, tapi kelakuannya seperti Abu Jahal mungkin, atau apalah, saya tidak ngerti. Si orang yang sangat jahat ini merusak rumah tangga itu. Sampai hingga detik ini dia masih sama istri saya, status masih dulu, status secara hukum negara masih istri saya, tapi sudah hidup serumah dengan laki-laki itu. Banyak konflik, pertentangan, sampai saya sendiri stres ya, hampir gila juga saya waktu itu, karena saya sangat sayang sama keluarga. Saya tidak ingin anak-anak saya itu menderita gitu loh. Sampai ini yang hal yang saya ingat juga, harusnya nggak layak diceritakan. Saya sampai menyembah di kakinya. Itu sampai mencewu ya, karena saya meminta ke dia itu supaya depan dia sudah ndak ada respect ke saya. Terus hal yang menyakitkan itu, saya melihat hasil itu, kalau dia berhubungan sama laki-lakinya ada bekas tanda-tandanya itu saya melihat sendiri. Dia juga cerita kalau sama, istilahnya sama dia sangat nyaman gitu dalam. Akhirnya saya limbung, saya kebetulan ada mas saya yang di Bedali Lawang itu bimbing saya pelan-pelan. Saya cerita ke dia, terus itulah soalnya kamu
sendiri ya nun sewu, kamu istilahnya murtad. Ya apa sekarang kan? Akhirnya saya limbung pada waktu itu saya bertanya dalam hati, saya nggak tahu, saya waktu itu nyebutnya entah Allah entah apa, saya gimana saya harus berjalan, gimana saya melangkah. Dan saat itu ada kretek, saya pingin kembali lagi. Dan saat itu saya ngomong ke Mas, terus diteleponkan ke Gus Aswan di Bedali, taklimnya Thorikus Salam yang di perumahan Angkatan Laut itu, bawaan Rene gak usah kesuwen, langsung syahadat. Akhirnya saya disyahadatkan di musolanya di sana. Seiring waktu setelah saya muslim, saya coba untuk berbaik lagi dengan istri, cari kontrakan. Alhamdulillah saya bukan apa, saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai muslim. Ternyata semakin jadi, akhirnya pergi dari rumah. Sampai sekarang ini dia hidup dengan laki-laki itu. Alhamdulillah, banyak pengalaman manusia itu Pak macam-macam ya. Allah panggil, Allah sayang, Allah cinta kepada seorang hamba itu dengan cerita macam-macam. Berarti mungkin Allah memberikan rasa cinta, rasa sayangnya kepada Bapak itu lewat cerita-cerita tadi itu. Baik, Ustadz Katong Seco, mohon diberikan apa ya, semacam katekisasi ya, katekisasi 5 atau 10 menit ya, tentang penguatan iman Islam ya, dengan hubungannya dengan Kristen ya, ajaran Kristen Katolik. Monggo kepada beliau itu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Ipung yang terhormat dan Ustadz Arif dan para yang hadir di sini. Di dalam perjalanan hidup manusia memang banyak sekali lika-liku yang harus dihadapi, Bapak. Bahwa semakin banyak permasalahan itu akan semakin menguatkan dan semakin mendewasakan kita. Beliau mu'alaf. Mualaf juga. Katolik atau Kristen, Bu? Saya Protestan. Protestan. So. Jadi jangan berkecil hati, Bapak Bapak Tono. Semakin banyak permasalahan yang kita hadapi, kita akan semakin didewasakan oleh permasalahan tersebut. Jadi Bapak tidak usah khawatir, tidak usah berkecil hati. Bapak jangan berputus asa, tetapi bagaimana Bapak bisa bangkit di situ untuk memulai sesuatu yang baru dengan iman yang sudah benar, yang menjadikan pilihan Bapak untuk memilih yang hak. Mengapa saya mengatakan pilihan yang hak? Di dalam semua agama yang ada di dunia ini, Islam adalah agama yang tauhid, percaya kepada Allah yang Esa, dan itu sebetulnya sudah diimani oleh Nabi Adam alaihissalam di awal penciptaannya. Mengapa semua nabi-nabi yang ada diciptakan dan diutus oleh Allah itu adalah Islam? Karena agama satu-satunya yang tauhid kepada Allah adalah agama Islam, dan itu menjadikan pilihan yang tepat untuk panjenengan memutuskan bertauhid kepada Allah yang satu, Allah yang Esa. Dan itu pun sebetulnya di dalam iman Nasrani itu sudah disebutkan bahwa bertauhidlah, berimanlah kepada Allah yang Esa. Allah kita satu adalah Allah yang Esa. Itu adalah ajaran Isa Al-Masih putra Maryam, dan itu betul-betul ada. Tetapi banyak dari saudara-saudara dari kaum Kristen ataupun Nasrani yang memungkiri itu. Jadi jangan berkecil hati, Bapak Tono. Semua yang Bapak Tono putuskan adalah sesuatu yang benar.
dan kiranya Bapak bisa memelihara iman dan tauhid Bapak kepada Allah untuk selamanya sampai pada nanti ajal menjemput, dan itu insya Allah yang akan menyelamatkan, akan membimbing Bapak di dalam kehidupan yang baru, insya Allah seperti itu. Saya kira itu Ustadz Ibu. Saya terima kasih sekali, mohon maaf ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan saya juga terkhusus kepada diri saya untuk kembali mengingatkan kembali pada diri saya juga untuk selalu menjaga tauhid dan iman saya kepada Allah yang Esa. Terima kasih Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Ustaz Katong, monggo. Alhamdulillah, kemarin dari pihak KUA menghubungi kami atas nama Bapak Hilkia, ini berkenan masuk Islam ya, pensyahadatan. Namun kami bertanya beberapa hal dan kami simpulkan bahwa dari pihak KUA juga menyampaikan bahwa Pak Tono ini sebenarnya sudah masuk Islam, cuman secara de jure ya, de jure belum ada pencatatan gitu. Rencananya insya Allah akan menikah ulang ya Pak dengan muslimah ya Pak, ada muslimah yang sudah insya Allah mendapatkan pasangan baru. Cuman di SOP kami, walaupun Bapak sudah ada pensyahadatan, tapi kami harus ada faktanya begitu, de facto. Jadi bisa jadi belum pernah syahadat tapi mengaku pernah bersyahadat, kan kita tidak tahu kan begitu. Jadi harus ada istilahnya pensyahadatan ulang, dan itu hanya sebagai istilahnya persaksian saja bahwa memang benar-benar Pak Tono telah melaksanakan pensyahadatan begitu. Baru kemudian kami lakukan pencatatan secara akta begitu. Baik, untuk pensyahadatan kami berikan kepada yang terhormat Al Ustadz Arif ya. Kepada beliau dipersilakan. Monggo Ustadz. Monggo antum, monggo. Mic-nya sudah terpasang soalnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Faqullahu ta'ala Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan adzima. Kepada saudaraku sekalian, ikhwatan muslimin rahimakumullah, yang sore hari ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kebetulan, bukan akal-akalan, melainkan ini qadarullah. Allah yang menentukan takdir kita bertemu di tempat yang tepat hari ini, yaitu tempat Bapak Ustadz Ivan Ayah Sofia, yang mana mudah-mudahan tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan tempat ini membawa barokah untuk kedepannya bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan hidayah menuju jalan kebenaran, yaitu jalan Shirathul Mustaqim. Kepada saudaraku sekalian yang hadir di sini, saya bukan apa-apa, saya hanyalah manusia biasa yang hanya bisa berbicara apa adanya. Qala Allah, qala Rasulullah, itiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan sebelumnya, dan saya berbahagia sekali terhadap saudaraku sekalian yang ada di sini bisa berkumpul bersatu dalam satu keimanan, yaitu iman bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kami ingin memberikan statement bersahadat untuk kepada Bapak Tono agar disaksikan oleh saudara-saudara kita yang baik yang muslim atau non muslim yang ada di sini. Untuk itu kita singkat saja untuk bersahadat, ya. Marilah saudaraku sekalian, kita menyaksikan saudara kita untuk untuk pertama kalinya ini, mudah-mudahan menjadi saksi nanti kita di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah menyaksikan dan para malaikatnya menyaksikan apa yang kita perbuat hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak Tono siap untuk berikan statement syahadat, ya. Nanti istighfar dulu ya 3 kali. Nanti setelah itu syahadatnya sudah fase ya. Ya, insyaallah. Donasi dakwah pembebasan lahan Masjid Aya Sofia telah dibuka. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan adalah 850 juta rupiah. Alhamdulillah sudah terkumpul 200 juta rupiah dari hasil lelang dakwah mobil BMW Ustadz Insan LS Mokoginta dengan struktur bangunan 3 lantai. Donasi bisa Anda kirimkan melalui rekening di bawah ini. Dengan ketentuan transfer 3 digit terakhir diganti dengan 008. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pak Tono, hari ini Bapak diminta untuk syahadat kembali, untuk memantapkan iman Pak Tono agar senantiasa istiqomah ke jalan lurus Shirathul Mustaqim yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah Pak Tono, kita mulai. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna la ilaha illallah. la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika Lahul mulku lahu mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi
bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Tidak ada Tuhan Tiada Tuhan yang patut disembah yang patut disembah kecuali Allah. kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Sesungguhnya Dia Maha menguasai aras dan bumi. Sampai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu likum wa nafsi taqwallah. Aku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma aliman ghaibi wa syahada wa taras samawati wal ard. Rabbi kulla syai'in wa malaika asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa sirki wa an aqtarifa ala nafsi su'a aw ajurrahu illa muslim. Allahumma aliman ghaibi wa syahada wa taras samawati wal ard. Rabbi kulla syai'in wa malaika asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa sirki wa naqtarifa ala nafsi su'a aw ajurrahu illa muslim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala atika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanaqtu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi fili wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbi auziqni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amalan salihan tarda wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Ustadz Arif dan Pak Hilkiah Hendy Kartono, Pak Tono. Alhamdulillah secara de jure ya, pencatatan resmi masuk Islam, dan semoga beliau menjadi pribadi yang istiqomah. Untuk mohon maaf untuk sholat bacaan-bacaannya masih bisa nih. Jadi kalaupun ada butuh pembinaan kami siap. Kalaupun merasa sudah bisa, nggih, alhamdulillah berarti. Nah, untuk pembinaan terbaik bagi seorang mu'alaf itu adalah ke masjid, karena masjid itu kita bisa banyak informasi, termasuk sholat ikut imam itu kan tiap hari. Kalau yang bagi mu'alaf awal-awal itu tidak tahu bacaan, jadi tahu Al-Fatihah, minimal Al-Fatihah, kemudian minimal surat-surat pendek itu jadi hafal dengan sendirinya karena sering mendengar. Kemudian ikut-ikut kajian di masjid, sering datang ke masjid kan otomatis di sana ada kajian pada maghrib atau apa, kita ikut menyelinap, itu dapat tambahan ilmu begitu. Kemudian ini ada hadiah Pak Tono, ada hadiah ini pusaka Pak Tono, Al-Quran ya, Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah kitab paling pede sedunia. Karena apa? Awal kita membuka itu ada surat Al-Baqarah, itu setelah Al-Fatihah ada Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi, itu kan. Ada kawan kami yang masuk Islam gara-gara baca apa namanya? Buka Al-Quran. Awalnya beliau membuka Al-Quran untuk ingin tahu, ingin cari celah Islam, ternyata malah masuk Islam. Biasanya kan buka buku itu kan sebelah kiri dulu, kiri ke kanan. Beliau baca dari kiri dulu. Namanya Ustadz Bangun Samudra ya, di Surabaya itu. Itu beliau cerita buka kiri dulu ketemu surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad Allahu samad ya. Beliau ini kan tauhid kan, jadi Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Beliau kaget di situ. Dari situ disampaikan sama dosennya kalau salah begitu. Buka Al-Quran itu dari kanan kan begitu. Dari kanan ketemu surat ini Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Ya.
inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Ini kitab paling beda. Kaget beliau, kaget beliau. Karena buku-buku itu kan biasanya tulisannya gini, mohon maaf tidak ada gading yang tak retak, kan begitu. Kalau ada kesalahan di dalam buku ini, mohon maaf itu kesalahan murni dari penulis, kan begitu. Nah, Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan di awal surat disampaikan seperti itu, saking pedenya gitu. Dan silakan memang dibuka-buka terus. Nggak ada di sini kontroversi atau apa, nggak ada. Dan semuanya menyimpan bukti-bukti kebenaran. Bukti-bukti kebenaran. Ini pusaka Pak, tolong dijaga dan dibaca, kan begitu, dibaca. Minimal baca Al-Quran itu walaupun tidak tidak banyak-banyak ya, cukup baca satu ayat saja. Hari ini misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, tutup gitu kan. Besok buka lagi lanjutannya, kan? Ar-Rahmanir Rahim, tutup lagi Pak. Berikutnya lagi, besoknya lagi. Kemarin nyampe mana ya? Maliki Yaumiddin, begitu kan? Tutup lagi. Itu lebih enak seperti itu Pak, sedikit tapi konsisten tiap hari, daripada banyak-banyak bosen kemudian mandek begitu. Jadi ngoten itu yang pernah diajarkan oleh kiai saya kepada saya. Jadi mending dikit aja wes gitu kan. Tapi antum konsisten katanya gitu. Intensif. Mohon diterima. Kemudian Al-Quran. Ini buku Iqra ya. Buku Iqra ini Al-Quran, dan buku Iqra ini sumbangan dari Ibunda Bu Ita dari Australia. Kemudian ini buku karangan ayahanda kami Ustadz Insan LS Mokoginta, 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Di Alkitab semuanya menyimpan bukti-bukti, dalil-dalil semuanya, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan silakan dicari di satu Alkitab, di Bible setebal itu, kalau ada yang Yesus menyatakan sendiri secara jelas tanpa ambigu, tanpa kata ganti bahwa aku Yesus, aku adalah Allah, saya siap ngasih uang 5 triliun Pak. Nah, ya karena memang tidak ada. Ya, yang jelas ya. Aku Yesus, aku adalah Allah, tidak ada. Bahkan yang Yesus yang menyatakan di Yohanes 13:13 itu, bukankah aku adalah guru dan Tuhan? Ya, memang aku adalah guru dan Tuhan. Itu bukan pengakuan kalau enggak akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu hanya jalan, bukan tujuan. Bukan tujuan. Jadi ya seperti gini. Dia kan sebagai nabi. Umatnya adalah Bani Israel, kemudian dia menyatakan bahwa wahai umat Israel, wahai umat Bani Israel, tidak ada satupun jalan menuju Allah kecuali melalui aku, begitu. Tujuannya berarti Allah kan, tapi melalui saya sebagai nabi, seorang nabi utusan kan begitu. Jadi beliau hanyalah wasilah penyampai risalah kenabian ya, risalah untuk menuju kepada Allah, seperti itu. Di Yohanes 13:13 tadi, kalau di yang versi bahasa Inggris itu bukan Tuhan ya, tapi Tuhan. Memang ada ambigu ya. Bible yang versi lama itu Tuhan, tapi semakin kesini ganti Tuhan. Versi bahasa Inggris namanya itu adalah Lord, bukan God. Ya. Yesus paling tinggi itu kedudukannya Lord. Tidak pernah ada Yesus itu kedudukannya God, tidak ada. Kalau versi yang bahasa Ibrani itu paling tinggi itu adalah Adoni. Adoni itu adalah Tuhan, sama guru, Tuhan, Adoni. Versi bahasa Yunani itu Kurios, sama Tuhan ya. Jadi tidak ada satupun Yesus menyatakan diri, bahkan setinggi yang beliau levelnya sampaikan di Bible itu paling tinggi adalah Lord ya. Lord itu adalah Tuhan, begitu. Guru, seorang rabi, seorang guru, seorang nabi. Baik, ini diterima. Ini adalah sekeluarga itu akhirnya masuk Islam. Ini adalah komik karangan Ustadz Insan Mokoginta juga, dan ini kisah fakta. Awalnya
satu orang masuk Islam, kemudian akhirnya satu keluarga masuk Islam. Nggih. Padahal satu orang ini didatangi pendeta terus begitu. Untuk ditarik kembali. Nggih, ditarik kembali gitu. Akhirnya satu keluarga masuk Islam. Kemudian nanti insya Allah akan ada, tolong sampaikan kepada kami, tolong di berat Bapak berapa kilo, tinggi Bapak berapa, nanti ada kiriman dari kawan kami Aulia Fashion, baju koko kami kirimkan, nanti Bapak WA saya.